Di balik setiap profesi yang mulia, selalu ada sosok yang menyalakan obor pertama. Dalam dunia keperawatan, obor itu bernama Florence Nightingale. Abad ke-19 adalah masa yang keras. Perang, wabah, dan keterbelakangan medis merenggut begitu banyak kehidupan. Rumah sakit kala itu bukanlah tempat penyembuhan, melainkan tempat penderitaan. Pasien seringkali mati bukan karena penyakitnya, tetapi karena lingkungan yang kotor dan perawatan yang tidak manusiawi. Di tengah kegelapan itulah, muncullah seorang perempuan yang berani melawan arus zamannya. Seorang perempuan yang lahir dari keluarga bangsawan, namun memilih jalan pengabdian, jalan yang dianggap rendah bagi kalangan sekelasnya. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong gelap rumah sakit militer, hanya ditemani sebuah lampu minyak sederhana, membawa harapan bagi tentara yang sekarat dan menyalakan cahaya perubahan bagi dunia. Dikenal sebagai The Lady with the Lamp, ia bukan sekadar perawat, tetapi seorang pelopor, pembaharu, dan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Lahir pada tanggal 12 Mei tahun 1820 di kota Florence, Italia, nama yang kemudian diwariskan kepadanya. Ia berasal dari keluarga Inggris yang kaya dan berpendidikan. Ayahnya, William Nightingale, percaya pada pentingnya ilmu pengetahuan. Sejak kecil, Florence sudah diajari matematika, bahasa, sejarah, dan filsafat, sesuatu yang jarang dimiliki seorang perempuan pada masa itu. Namun, sejak usia muda, Florence merasa bahwa panggilan hidupnya bukan sekadar menikmati kenyamanan keluarga bangsawan. Ia sering mengunjungi desa-desa sekitar, melihat kemiskinan, dan merasakan dorongan kuat untuk melayani orang-orang yang sakit dan tersisih. Dalam catatannya, Florence menulis bahwa ia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah tujuan yang besar. Pada abad ke-19, menjadi perawat dianggap pekerjaan rendah, bahkan tidak layak bagi perempuan terhormat. Banyak keluarga bangsawan menolak jika anak perempuannya bekerja di rumah sakit. Tapi Florence berbeda. Ia menolak lamaran-lamaran pernikahan yang datang, meski itu berarti melawan harapan keluarganya. Ia berkata bahwa kebahagiaannya bukan terletak pada pernikahan, melainkan pada pelayanan. Dengan tekad bulat, ia berangkat belajar keperawatan di Kaiserswerth, Jerman, di sebuah rumah sakit yang dikelola oleh para diakonis. Di sanalah ia menyerap ilmu tentang perawatan, kebersihan, dan manajemen rumah sakit. Pengalaman ini semakin memperkuat panggilannya. Tahun 1853, perang meletus di semenanjung Crimea antara Kekaisaran Rusia melawan Turki, Inggris, dan sekutunya. Kabar buruk datang, ribuan tentara Inggris jatuh sakit bukan karena luka pertempuran, melainkan karena penyakit, infeksi, dan buruknya kondisi rumah sakit militer. Pada tahun 1854, Florence Nightingale bersama 38 perawat berangkat ke Skyutari, Turki, untuk membantu. Apa yang mereka temukan sungguh memilukan: rumah sakit kotor, bau busuk, peralatan tidak steril, tentara sekarat di lantai dingin tanpa perawatan layak. Florence segera bertindak. Ia membersihkan ruangan, mengatur ventilasi, menyediakan air bersih, dan memperbaiki sanitasi. Hasilnya luar biasa. Angka kematian yang semula mencapai 42% turun drastis menjadi hanya 2%. Setiap malam, Florence berkeliling bangsal dengan membawa lampu minyak di tangannya. Tentara yang melihatnya merasa tenang,
seolah cahaya itu membawa harapan. Dari sinilah julukan The Lady with the Lamp lahir dan menjadi simbol kepedulian seorang perawat. Sepulang dari Perang Crimea, Florence Nightingale dianggap pahlawan nasional. Namun ia tidak berhenti di sana. Ia menulis buku legendaris Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not pada tahun 1859. Buku ini bukan sekadar panduan teknis merawat pasien, tetapi juga filosofi keperawatan tentang pentingnya kebersihan, cahaya matahari, udara segar, gizi, dan perhatian penuh kasih. Buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi dasar pendidikan keperawatan modern. Dengan dana yang ia peroleh dari sumbangan publik, Florence mendirikan Nightingale Training School for Nurses di St. Thomas Hospital, London, pada tahun 1860. Sekolah ini melahirkan generasi perawat profesional, yang kemudian menyebarkan nilai-nilai keperawatan ke seluruh dunia, termasuk ke India, Australia, bahkan Jepang. Florence Nightingale tidak hanya dikenal sebagai perawat, tetapi juga sebagai ilmuwan. Ia adalah salah satu tokoh perempuan pertama yang ahli dalam statistik kesehatan. Ia menggunakan grafik, diagram mawar, dan data untuk meyakinkan pemerintah bahwa kebersihan, sanitasi, dan manajemen rumah sakit sangat memengaruhi tingkat kematian. Pendekatannya yang berbasis bukti menjadikan Florence sebagai pionir evidence-based practice dalam dunia kesehatan. Meski di tahun-tahun berikutnya kesehatannya menurun, Florence terus menulis, memberi saran, dan melakukan reformasi kesehatan. Ia jarang tampil di depan publik, namun pengaruhnya tidak pernah padam. Pada tahun 1907, ia menjadi perempuan pertama yang menerima Order of Merit dari Kerajaan Inggris, sebuah penghargaan yang sangat prestisius. Florence Nightingale wafat pada tanggal 13 Agustus tahun 1910, pada usia 90 tahun. Dunia kehilangan seorang pelopor, tetapi warisan yang ia tinggalkan tetap hidup hingga kini. Hari ini, setiap kali kita melihat seorang perawat merawat pasien dengan penuh kasih, setiap kali kita masuk ke rumah sakit yang bersih dan tertata, kita sedang menyaksikan jejak warisan Florence Nightingale. Ia adalah bukti bahwa satu orang, dengan tekad dan kepedulian, bisa mengubah wajah dunia. Florence Nightingale, The Lady with the Lamp, bukan hanya pelita bagi para prajurit di medan perang, tetapi cahaya abadi bagi dunia kesehatan dan kemanusiaan. Lebih dari 100 tahun setelah kepergiannya, namanya tetap disebut dengan hormat. Rumah sakit, sekolah perawat, hingga Hari Perawat Internasional setiap tanggal 12 Mei semua merujuk pada sosok yang sama, seorang perempuan yang berani menyalakan lampu di tengah kegelapan. Nightingale bukan hanya pelita bagi para tentara di medan perang Crimea, tetapi cahaya yang tidak pernah padam bagi umat manusia. Ia membuktikan bahwa satu orang, dengan keyakinan dan keberanian, dapat mengubah wajah dunia. Hari ini, di tengah tantangan kesehatan global, pandemi, dan krisis kemanusiaan, warisan Nightingale mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti berjuang demi kehidupan dan kemanusiaan.